Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan hari ini Bu Miranti akan menyampaikan mata pelajaran PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, materi pergaulan sehat kelas 10 semester 2 atau semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Pengampu adalah Ibu Miranti SPD. Next. Apakah itu pergaulan? Pergaulan berasal dari kata gaul yang dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lainnya. Berikutnya, sehat. Apakah itu sehat? Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagian bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting, 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, kesejahteraan sosial. Berikutnya, remaja. Apakah remaja? Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mulai dewasa. Remaja berasal dari kata lain adolescensi yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescensi mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Menurut Hartwig 1992, seperti yang dikemukakan Sri Rumini dan Siti Sundari 200-53, masa remaja adalah peralihan dari masa anak ke masa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Berikutnya, jadi pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat diartikan sebagai proses interaksi oleh individu dengan kelompoknya dengan normal, baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsinya sosialnya agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam perkembangan kepribadiannya. Berikutnya, yang beberapa cara bergaul remaja secara sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Yang ketiga, memiliki teman. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Yang keenam, menstabilkan emosi. Berikutnya, sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama, penampilan fisik. Yang kedua, berbicara dan bersikap sopan. Yang ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi. Yang keempat, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Yang kelima, mencuri dengar. Yang keenam, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Yang ketujuh, rendah hati. Yang kedelapan, jadilah diri sendiri. Berikutnya, pergaulan tidak sehat. Pengertiannya, apakah itu pengertian pergaulan tidak sehat?
atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk penyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada dari segi bahasa, pergaulan, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. B. Penyebab daripada pergaulan tidak sehat. Ya, ada bermacam-macam. Berikutnya adalah beberapa di antaranya. 1. Kurangnya pemahaman agama dan iman. Yang kedua, perubahan zaman. Yang ketiga, kesenjangan. Yang keempat, kurang kontrol. Tanda-tanda di sini tanda-tanda pergaulan sehat terlebih dahulu, yaitu yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, senantiasa memiliki prasangka baik. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, jauh dari rasa iri dan dengki. Yang kelima, memiliki sifat malu. Yang keenam, berusaha menepati janji. Yang ketujuh, sopan dan bertutur kata. Yang berikutnya, selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu. Berikutnya, ciri pergaulan yang sehat: selalu senyum dan mengucapkan salam saat bertemu, selalu mengingat pada kebaikan. Yang berikutnya, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. Yang berikutnya, membantu teman yang kesusahan. Yang berikutnya, memberi nasihat baik. Next. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat. Yang pertama, sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. Berikutnya, munafik. Yang berikutnya, rasa ingin mencoba dan merasakan. Berikutnya, perubahan emosi, perubahan pikiran, perubahan lingkungan pergaulan. Berikutnya, perubahan tanggung jawab. Berikutnya, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar. Tanda pergaulan tidak sehat berikutnya, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba hal negatif. Yang terakhir, suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik. Berikutnya, dampak pergaulan tidak sehat. Terjadi pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Pengaruh tersebut antara lain seperti berikut: pergaulan bebas, 1. Pergaulan bebas. Yang kedua, pengaruh ketergantungan obat. Yang ketiga, pengaruhnya adalah menurunnya derajat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Pengaruh berikutnya, merenggangkan hubungan keluarga. Pengaruh berikutnya, menyebarkan penyakit. Yang terakhir, pengaruhnya adalah menurunnya prestasi. Bagaimana pencegahannya untuk pergaulan tidak sehat? Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pengaruh tidak sehat, remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian agar sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Pembentukan jati diri yang utama adalah lingkungan. Lingkungan yang sehat akan melahirkan remaja yang sehat pula. Tetapi sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan membentuk pribadi remaja yang kurang sehat. Lingkungan yang kurang baik juga bisa menjerumuskan remaja kepada pergaulan tidak sehat. Berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan agar remaja mempunyai pergaulan yang sehat dan baik, yaitu yang pertama, membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua, di saat akan keluar rumah, biasakan untuk meminta izin dan jelaskan tujuan kepergian dan dengan siapa perginya, serta pulang jam berapa agar orang tua tahu. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat dalam hal-hal yang positif. Yang keempat, yakinlah bahwa aturan yang diberikan orang tua,
guru, bukan termasuk mengekang, akan tetapi untuk kebaikan masa depan. Yang kelima, biasakan bicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami, jadikan orang tua atau guru sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati. Next, berikutnya. Semoga video pembelajaran materi pergaulan sehat kelas 10 semester 2 ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, salam bugar, salam olahraga, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.